Saudara, mari kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan untuk firman yang kita akan renungkan bersama. Tuhan, kami telah hadir di rumah Tuhan. Kami datang karena perintah daripada Tuhan untuk menguduskan hari Sabat. Namun Tuhan, bukan semata-mata karena perintah hari Sabat ini, kami juga datang dengan satu kerinduan, ya Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga hidup kami sungguh-sungguh boleh menjalani semua sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Dan kami berdoa saat kami mendengar firman Tuhan, menolong kami untuk kami dapat mengerti, menyimpan di hati kami, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu, ya Tuhan, kuasa Roh Kudus memampukannya menyampaikan isi hati Tuhan, sehingga kami semuanya dapat mengerti dan bertumbuh di dalam akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus juru selamat kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Izinkan pertama-tama saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek buat saudara sekalian ya. Cunimen, Sineng Kuaile, ya, Senti Cengkang, Wan Surui ya. Karena kalau di gereja, dan kemudian katanya kalau di gereja nggak boleh bilang apa? Kongsi facai katanya ya. Ya, tapi hatinya pengen juga kan? Ya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa nggak boleh orang Kristen bilang kongsi facai? Boleh aja kalau saya ya, boleh aja. Yang penting cai-u-nya diapain? Cai-u-nya dipakai untuk apa? Ya. Jadi kita boleh mohon berkat. Fu, ini Congko dan paling suka ini, ya paling suka kata ini. Bahkan saudara-saudara kalau hari ini pergi ke rumah-rumah orang, ini tulisan ini dibalikin, ya, dipasang terbalik. Nah, pernah ada orang datang ke rumah tante saya, dia bel, kemudian terus dia bilang sama tante saya, itu tulisan kamu pasang terbalik, gitu ya. Nah kirain tante saya nggak tahu, bilang terbalik. Tante saya bilang, oh memang sengaja dibalikin gitu. Terus bilang, loh kenapa dibalikin? Ada yang tahu? Ada yang pasang terbalik di rumahnya? Hah? Ininya ini, tapi kenapa dibalik? Itu ada ya, orang Congko dan kan suka itu intonasinya. Tahu. Nah ini ditau, dibalik kan tahu. Jadi begitu dibalik itu berkatnya tahu, tiba gitu ya. Fu izin tahu cai women de mengkou gitu loh ya. Sudah sampai ke rumah kita. Nah saudara sekalian, berbicara tentang berkat, tema kita hari ini berkat terbesar. Pengen nanya nih, hari ini Bapak Ibu itu paling pengen apa? Ayo. Paling pengen apa sekarang ini dalam hidup kamu? Nah ini sehat, ya. Ada lagi? Cien katanya, ya. Niang linta le pun nencon cien liao, kan gitu. Jadi cuma kau haizi, cien anak-anak gitu ya. Kalau saya bilang tergantung. Kalau anak-anak bilang wah mau sekolah pintar-pintar lulus gitu, ya kan. Yang baru kerja, yang baru menikah, wah mau apa supaya keluarga bahagia, cenli ke mei mantecial ting gitu kan, keluarga yang bahagia. Kalau yang udah kerja baru wah mau jadi apa naik pangkat, waduh kedudukan naik, baru usaha boleh cai begitu kan, tambah berkembang buka cabang lagi ya, seperti Miga Cuan begitu ya, buka terus di mana-mana ya. Nah kalau udah umuran kalau udah berkeluarga punya anak, kita pengen apa lagi? Anak-anak ya,
xiao sun gitu ya, bertumbuh dengan baik, anak-anak biasa sekolah. Kalau udah 70, nah itu tadi senti cengkang, nah gitu ya, sehat deh yang paling penting ya. Masa pandemi kan kita semuanya apa tuh? Ayo, punya uang nggak bisa jalan-jalan, punya uang tidak bisa dipakai, punya uang paling penting sehat. Nah jadi fu-nya bisa beda-beda. Saya ada dengar satu video, ya dia bilang begini, apa arti fu ini? Dari segi orang Kristen, nah banyak nih orang Kristen yang suka ambil huruf-huruf Mandarin dan bilang ini ada makna Kristennya di dalam. Nah, saya dengar itu video, dia bilang begini, ini huruf fu ini yang kiri itu adalah Tuhan, Sen. Yang kanan itu satu garis di atas itu I, satu kan? Kemudian yang kotak di tengah itu kou, mulut. Yang di bawah itu begini ada tengah itu tian, ladang, sawah. Jadi apa maksudnya? Dia bilang Tuhan bersama dengan satu orang, satu mulut di ladang. Nah ladang ini adalah Taman Eden katanya. Jadi waktu Tuhan bersama dengan Adam, satu orang di Taman Eden, itu berkat katanya. Oh begitu ya. Saya balas itu orang yang kirim video itu. Jadi maksud kamu waktu tambah satu orang lagi perempuan Hawa berkatnya hilang ya. Ini wanita bisa tersinggung ini ya. Oh kalau Adam sendirian berkat ya. Kalau udah tambah satu istri, tambah wanita berkatnya hilang ya. Nah mungkin juga ya berkatnya hilang karena Hawa menggoda Adam berbuat dosa ya gitu loh. Tapi saya bilang bukan begitulah. Kalau saya ngertinya fu ini ya, satu orang itu mau makan mulut dicukupi harus kerja di ladang. Ya, harus kerja. Jangan kita berdoa, tidak mau kerja, tidak mau berusaha, tapi harap berkat dari Tuhan. Nah, sekarang permasalahannya Bapak Ibu adalah apa sih berkat yang paling besar, yang paling penting dalam kehidupan kita? Ya, ada firman Tuhan yang kita akan lihat, Saudara, dari Mazmur 112. Ini bawah atau atas? Bawah. Ya, Mazmur 112, ya, mulai ayat 1 sampai 3 aja saya bacakan ya. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Saudara, di dalam bahasa Mandarin ayat ini ada dua kata fu yang muncul. Yang pertama itu yang di ayat 1 ya, berbahagia. Nah itu ya, orang yang cingwei Yehova, sun ditata mingling gitu ya, itu adalah yu fu. Ya, kemudian saudara yang kedua itu anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar. Orang yang menjalankan perintah Tuhan itu yu fu ya. Nah, saudara sekalian, dalam pengertian kalau kita melihat ini semuanya, bagaimana kita hidup di dalam akan takut akan Tuhan, melakukan kehendak daripada Tuhan. Saudara, berkat dari siapa? Berkat dari Tuhan, dari Yehova. Hari ini betul nggak kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya berkat itu dari Tuhan. Musa Rudi bilang saya minggu lalu kalian sudah belajar tentang tradisi ya, Tionghoa tradisi begini ya. Nah saya nggak tahu ya, nah, kita sebagai Hawaii ya, orang keturunan Tionghoa yang lahir di Indonesia, pegang paspor Indonesia, kita bilang Hawaii bukan Wachiao ya, Hawaii. Kita itu ya bagaimana melihat konteks budaya daripada China. Orang Chinese itu di dalam hidup kita. Kita rayakan Imlek boleh, ya. Karena apa? Imlek itu sebenarnya apa? Chunjie, perayaan musim semi.
Setelah musim dingin dia mematikan semua tanaman, pohon-pohon semua mati. Ya, kemudian wah, sence. Nah, musim semi datang. Rumput mulai hijau lagi. Teh mulai tumbuh lagi. Nah, makanya ada teh yang mahal sekali. Kalau teh itu, teh yang pertama tumbuh di musim semi dan pucuknya puluhan juta, saudara, sekotak begini. Saya pernah dikasih minum. Gimana rasanya? Dalam hati saya, sama aja Sariwangi. Tapi itulah orang dagang punya kepintarannya kan. Promosi, wah ini baru ini, wah kita beli, kita rasa bangga, kita bisa beli teh pucuk musim semi punya pertama gitu kan. Nah saudara sekalian, banyak tradisi-tradisi. Nah mau tanya kenapa pakai baju merah ini semua? Ayo, ada yang tahu nggak? Merah, pakai merah. Betul pakai merah, tapi kenapa pakai merah? Hah? Konien? Iya konien, tapi kenapa merah nggak biru? Nah, yang lihat ada yang biru, ada yang kuning. Hah? Sukacita. Tapi kalau orang rayakan Imlek ini tenlong ya, begini ini leonting ini lampu leonting gini ya. Ada, kalau kita lihat zaman dulu itu orang waktu rayakan Imlek ada yang dinamakan itu monster, namanya Nien. Ya, Nien ini monster ini datang. Wah, makanya ada orang bilang Konien itu bukan hanya bilang melewati tahun, tapi melewati akan monster ini juga. Monster. Nah, untuk usir monster ini, maka di rumah-rumah dipasangin begini lampu, ya. Kemudian apa? Dikasih tulisan merah-merah. Terus akan siapa lain? Mercon, betul nggak? Supaya monster ini lari. Pasangnya merah-merah, terang, monsternya nggak suka begitu. Nah itu awalnya ya. Makanya yang sekarang pakai merah-merah ini mengusir monster siapa nih? Aduh, berarti yang nggak pakai merah ya monster nih gitu ya. Kita mau diusir. Nah ini merah. Kemudian apa lagi? Kadang-kadang ya tidak boleh nyapu. Ya kan? Boleh nyapu tapi nyapu ke dalam. Aneh kan? Masa nyapu kotoran menyapu ke dalam? Iya kan, tambah kotor rumahnya, bukan bersih. Nah, gunting rambut lah, apalah, macam-macam. Tidak boleh makan bubur. Mungkin nggak tahu ya, nggak boleh makan bubur. Kenapa nggak boleh makan bubur? Karena orang Congkodon itu dulu kalau makan bubur itu orang miskin. Iya, makan bubur miskin, nggak ada uangnya kan, jadi makan bubur. Kamu mau miskin, makan bubur. Nah, sekarang yang makan bubur orang kaya. Kita ke Mangga Besar makan bubur Mangga Besar, wah mahal sekali ya kan, tambah ini. Jadi sekarang boleh makan bubur, ya kan? Kan orang kaya yang makan bubur gitu ya kan. Kalau zamannya udah berubah, teman kalian ya. Jadi ada hal-hal yang kita itu boleh ikut rayakan, tapi ada juga yang nggak perlu gitu ya. Bagi-bagi hompong bolehlah gitu ya. Itu kan yang paling disukai anak-anak kan gitu loh. Nah saudara sekalian, berkat itu dari Tuhan. Tapi seringkali Congkodon itu masih percaya tahyul ya. Hal-hal yang nggak masuk akal punya gitu berkatnya. Ada cewek ya, anak muda, dia bilang aduh saya kayaknya bakal nggak kawin deh. Kenapa nggak kawin? Susah. Ya, punya pacar, bawa Joni pulang ke rumah. Ya, langsung mama. Oh namanya Joni ya, iya. Umur berapa? 26. Hah? 26? Si Meme umur 23. Beda 3 tahun. Nggak boleh. Iya. 3 tahun nggak boleh. Ya. 3 tahun nggak boleh. Kalau beda 30 ya nggak boleh lah. Ya. Kalau beda 3 masa nggak boleh? Nggak boleh, gagal. Ya kan? Datang lagi. Dapat lagi ya yang lain. Cari ganti lagi. Datang. Kamu ini apa?
Sio apa? Aduh. Ya. Saya tahun ini naga, saya sio naga. Ya, saya sio naga. Jadi kira-kira umur berapa? Ayo nebak. Hah? Kan kelipatan putaran aja berapa putaran? Kan 12 kan? Oh puji Tuhan ada yang bilang 60. Kuatirnya ada yang 72. Ayah matilah saya. Berarti muka tua saya. Ya 60. Dapat hadiah. Ya. Sio naga. Hah? Sio naga? Mimi sio apa? Naga ciong sama apa? Saya nggak tahu. Nah ini mau tes. Hah? Oh iya tahu juga ya. Ini dites, ini tahu dia. Oh, sio tikus ya? Nggak boleh ya? Nggak tahu, saya juga nggak tahu gitu ya. Wah, misalnya aja ya, sama sio tikus nggak bisa. Ciong, aduh, nggak bisa. Aduh, pusing deh, ganti lagi, ya kan? Cari lagi, aduh, bawa lagi satu. Wah, ini aman. Udah tanya, sio naga apa ini boleh? Beda berapa? Beda 2 tahun. Udah aman. Kamu singa apa? Marga apa? Aduh, saya Dedi Wikarsa Sing Huang. Huang sama U nggak boleh. Nenek moyang kita sudah sumpah 7 turunan. Ya, Huang sama U nggak boleh. Aduh, mati deh. Huang sama U ya, nggak tahu ya. Nenek moyang yang berantem kita yang susah ya hari ini ya, nggak boleh kawin. Huang sama U nggak boleh katanya. Jadi putus lagi. Kapan kawinnya? Ya, akhirnya dia bilang, "Ma, kayaknya saya paling cocok sama mama deh. Ya, gue tinggal sama mama aja seumur hidup." Mama yang pelihara gue aja gitu ya kan. Tapi mau kawin. Nah saudara banyak yang begitu. Ada yang punya kalender Sinarmas nggak? Ayo ngaku, nggak ada yang punya. Ya, boleh lihat-lihat tuh kalender meja Sinarmas. Ya, kotak-kotak kan, penuh kotanya tulisannya. Hari ini bagus gunting rambut. Hari ini boleh apa? Ini buka toko, buka usaha apa? Aduh, saya punya kakak sepupu ya di Kelapa Gading. Ya, Kristen, gereja tiap minggu. Satu kali anaknya di toko bilang, "Mah, aku mau ke salon gunting rambut." Tunggu. Sini, lihat kalender dulu. Nggak boleh hari ini. Saya waktunya cuma hari ini, besok saya sibuk gitu kan. Nggak boleh. Nah saudara, saya nggak ngerti. Berapa banyak kita yang masih percaya yang begitu gitu loh. Ya, mau gunting rambut apa. Yang saya tahu sih gunting rambut itu nggak boleh kalau lagi tidur. Nah, ya susah orang tidur gimana digunting rambutnya kan gitu loh ya. Ya jadi apa aja dilihat gini, kawin lihat tanggal ini lihat tanggal semua. Nah saya mau nanya, berapa banyak toko itu yang dibuka lihat tanggal tapi akhirnya tutup juga kan? Betul nggak? Tutup juga kan? Ada nggak toko-toko yang bukanya lihat tanggal tutup juga? Berapa banyak pernikahan lihat hari cerai juga begitu kan? Ayo kenapa? Ya bukan tanggalnya yang masalah, orangnya yang masalah gitu loh. Ya bagaimana dia menjalani hidup ini. Jadi saudara kita harus tahu berkat itu dari Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Yang lain tayul-tayul nggak usah. Mama saya meninggal 31 Oktober lalu ya. Pemakaman aja, kebaktian aja susah antara saudara. Padahal Kristen semua. Ya, meninggalnya hari apa ya saya lupa. Selasa kali ya, kita mau makamkan hari Sabtu. Ya Sabtu. Udah adik saya bilang, ya kok kamu yang urus ya penghiburannya apanya gini. Ya udah. Karena kan saya pendeta, ada teman di Surabaya kan GKY kan. Ya udah janji Sabtu. Tiba-tiba nggak boleh Sabtu. Kenapa? Tanggal 4. Tanggal 4. Kenapa? Si. Saya bilang tanggal 4 si. Yang hidup takut si. Yang si aja masih takut si. Gimana sih? Ini hari ini udah si loh gitu. Mama udah si gitu mati kan. Kok masih takut tanggal 4 lagi sih? Yang hidup katanya. Nggak boleh. Mama waktu hidup
katanya nggak suka 4. Ya dia hidup, dia takut sih nggak apa-apa. Ini sudah silo kan, udah mati mau takut siapa lagi sih. Akhirnya ganti hari Minggu. Aduh, saya tanya pendetanya, Minggu bisa nggak? Iya bisa, tapi siang ya, Dad. Iya nggak apa-apa. Udah siang, diwartakan lagi tuh. Ada lagi yang WA adik saya. Kenapa sih mesti siang? Itu kalau kubur itu nggak boleh siang, mesti pagi-pagi. Gitu loh, ya di siang. Adik saya ngomong lagi ke saya, kok katanya nggak boleh siang, ya? Kenapa siang? Terus kamu jawab apa? Dia bilang, ya saya nggak tahu koko saya. Saya bilang, kamu kurang ajar ya. Kamu yang suruh harus siang besok. Kamu yang suruh Minggu. Pendetanya cuma bisa Minggu siang. Sekarang kamu nggak tahu jawab. Nah gitu kan, pusing. Jenazah mau dimasukin peti. Nah, meme saya. Balik badan. Kurang ajar. Mama mau dimasukin peti malah buang. Semua. Ya, dia tarik lagi adik saya yang lain. Jangan dekat-dekat, biar dia aja disentuh katanya. Saya kan di pinggir peti dong. Lihat mama. Kenapa emangnya? Takut diajak ya? Ya. Turun lagi ke lubang kubur ya, diturunin kan ke kuburan ini lagi, sama lagi. Yang pimpin ini bilang, bagi saudara-saudara yang percaya, ya ketika peti mati diturunkan, nah, silakan balik badan. Ada kan? Ada ya? Nah, kalian balik nggak? Peti mati turun balik badan gini ya kan? Udah turun biasanya apa? Ayo. Miring enggak kan? Kirinya 5 cm, kanannya 5 cm sini sana. Persis harus persis. Saya lagi yang disuruh sama orang. Pak, silakan ukur. Tutup. Enggak percaya yang begitu. Emangnya kalau di sini 3 cm, sini 4 cm, kenapa? Hah? Ada yang tahu enggak kenapa? Saya belum tahu loh. Kayaknya perlu pelajari lagi ya. Kalau miring sedikit kenapa? Nggak nyampe sorga ya, miring sedikit, nyampenya Amerika, ya, gimana dia? Saya bingung, Bapak Ibu ya, kenapa kita percaya yang begitu? Turun takut diajak begitu katanya, kalau diajak pergi ya bagus dong ketemu Tuhan kan? Nah itulah lucunya orang kan, kita percaya Tuhan Yesus, sudah dapat janji keselamatan, meninggal akan ke sorga. Siapa yang mau ke sorga? Mau benar? Kapan? Oh enggak tahu kapan ya. Mau ke surga? Jangan cepat-cepat. Gitu kan. Jangan cepat-cepat. Ya saudara, dasar berkat Tuhan. Tuhan takut Tuhan, mencintai firman-Nya. Keturunannya berhasil, bahagia, tidak kekurangan, hidup di dalam kebenaran. Nah, saudara, ada satu ibu, dia punya WA ya, dan saya kenal dia juga, saudara, ya. Dia mengutip ini, ya. Saya cari dia punya IG dulu ya. Saya cari dia atau saya bacain. Tadi saya udah lihat sebentar sih masih ada. Tiga Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Cuita te cufu. Ya, berkat yang terbesar melihat anak-anak kita itu hidup benar di dalam Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, kita semuanya ya cari uang, hidup, bekerja untuk apa? Ayo. Untuk apa? Yang punya keluarga untuk anak, ya kan? Nah, kalau orang Amerika anak udah 17 tahun bye-bye. Kalau kita kerja untuk anak, beliin anak rumah. Sudah anak lagi, cucu lagi. Ya. Nah, kemarin ada video singkat itu ya, orang di Congko 2, nenek-nenek umur 70 ketemu. Wah, udah begini. Ketemu. Aduh, kita baru bisa reuni ya. Selama ini hidup untuk anak dan cucu. Tidak ada hidup untuk diri sendiri ya, gitu. Nah, kita cari uang
Untuk apa? Bapak Ibu. Ya. Dan kita kemudian beli barang ini, beli barang ini, beli barang ini, tujuannya semuanya apa? Ya, apakah semua kita cari itu hanya untuk dapat pujian? Rumah saya besar. Ya, mobil saya mewah. Ya, saya mau beli apa, saya beli apa. Nah, saya ini hari ini sengaja bawa cincin saya ini ya, jadi sengaja bawa ini. Biasanya saya nggak pakai. Nah, saudara lihat, wih, mana ada lampunya enggak nih? Kasih lampu dulu kan, mengkilap. Ini berlian asli nih, berapa biji nih, kecil-kecil. Ya. Ini kakak sepupu saya di Mall Kelapa Gading itu punya toko emas sama berlian. Saya sama dia walaupun kakak sepupu tancie ya, tapi udah kayak saudara karena waktu kecil saya pernah tinggal sama mereka. Nah, waktu saya ulang tahun, lupa ulang tahun keberapa, ya dia kasih saya ini. Dek, nih ulang tahun ya, kasih ini. Wah, aduh, saya dalam hati, kenapa nggak kasih mentahnya aja? Saya kasih begini, saya kapan pakai? Saya bilang gitu ya. Kalau di gereja-gereja yang karismatik apa itu, wah nggak apa-apa ya. Kalau kita gereja Chinese apa pakai begini, langsung, waduh. Saudara-saudara sekalian, kalian harus kayak Hotman Paris ya. Gini-gini ya. Aduh, jadi saya nggak pernah pakai. Selalu taruh di laci aja gitu loh. Ya, ini kalau ketemu, mana cincinnya? Mana cincinnya? Nggak pakai. Aduh, gitu ya. Jadi ya kalau saya, waktu Imlek mau kumpul keluarga, ya kita biasa kumpul keluarga di rumah tante saya kan, udah saya pakai ya. Dia lihat, wih dia pakai gitu, seneng. Nah saudara, yang kedua lagi, nah nih arloji saya, aduh, ini saya waktu selesai pelayanan di Sydney pulang ada jemaat yang kasih, ya bukan Rolex, Tag Heuer aja, Tag Heuer ya. Saya nggak tahu harganya berapa. Nah itu hari saya cek pakai Google Lens, foto, nah kemudian harganya 15 juta. Nah sekarang tahu bisa cek harga pakai ini. Nah jadi hati-hati ibu-ibu ya jalan-jalan di foto. Nah sepatunya harganya gini. Bajunya harganya begini ya. Sepatunya musuh kita foto ketahuan harganya. yang penting ada mereknya gitu loh ya, yang penting ada mereknya. Nah 15 juta. Nah sekarang saya nanya, ada orang yang saya juga nggak pernah pakai, jarang. Hari ini aja saya pakai nih ya, gini, wah keren. Nah sekarang saya nanya dulu nih ya, saya tadi pakai kan, sekarang saya copot. Lihat saya beda nggak? Khotbahnya nggak ada cincin. Nggak ada cincin lagi. Nama gini. Beda nggak kira-kira? Beda ya? Lebih keren ya? Kalau gitu saya pakai terus aja deh. Ya, keren gitu. Nah saya mau beritahu, waktu mama saya meninggal, ada dia punya perhiasan tinggal gitu ya. Nah saudara-saudara 5 saudara, mama punya mas-mas ini mau diapain apa semua? Udahlah, ini kasih yang 2 meme cewek, kan itu perhiasan cewek kan gitu loh. Kalian nggak mau? Ini papa mama punya cincin kawin aja saya ambil, kenang-kenangan gitu ya. Mereka ambil yang lain, ambil ini ada mutiara lah apa. Terus ada satu cincin yang bulat, seperti cincin kawin tapi ada berliannya 6. Ya, 6 biji. Nah, mereka bilang, "Ini, kok kasih kamu ini aja." Ya udah, ini berlian katanya. Wah, ya. Nah, saya bawa nih ke kakak sepupu saya kan, yang di sini Tance, toko emas kan. Lihat ini. Saya kalau 6 biji begini saya pakai enggak nanti orang liatin 6 biji berliannya nggak bisa pakai. Udah saya lebur aja emasnya atau apa, nanti awalnya saya bikin yang lain ya. Saudara tahu? Toko emas buka toko puluhan tahun. Dia lihat berlian, saya sering di tokonya. Tahu nggak? Saudara lihat saya pakai ini asli atau bukan, tahu nggak? Nggak tahu kan?
Nggak tahu kan? Hah. Jangankan saudara, dia aja nggak tahu. Sudah buka toko emas berlian berpuluhan tahun, dia lihat begini dia nggak tahu. Biasanya ambil apa? Kayak lihat, oh gini. Belum juga tahu. Ambil apa? Alat kan, seperti pena itu kan. Tet bunyi asli, tet asli. Jadi saudara beli berlian, nanti tance saya marah saya ini. Ya, nggak usah yang asli, dari jauh orang nggak tahu. Ngapain beli yang asli? Ya toko emas aja nggak tahu asli atau enggak gitu ya. Pecahan kaca aja Pak, gelas gitu ya kan. Ya, kan? Nah tapi yang mengagetkan saya saudara, Dep, ini nggak ada harga. Hah? Asli. Tapi nggak bisa dibeli, nggak ada harganya. Kenapa? Ini berlian sudah puluhan tahun punya. Ya, mama mungkin umur 40 beli, mama meninggal 85, 45 tahun punya cincin. Sekarang lihat nggak ada harganya. Dia bilang, nggak bisa jual sama sekali. Enggak, ini saya copotin emasnya aja nih 3 gram dihargai. Ini batunya buang. Hah, bisa begitu, saudara? Ya, kenapa? Cuttingannya udah ketinggalan zaman, katanya cuttingannya apa? Siapa? Tapi kan siapa yang tahu cuttingannya orang? Masa kita pakai kacamata ini lihat orangnya gini, ya kan? Nah, nggak tahu. Jadi saudara lihat, yang kita anggap begitu berharga baru puluhan tahun sudah tidak ada nilainya. Ya, apalagi mau tunggu kita ketemu Tuhan. Kapan? Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan pikir kita itu berkat itu bahagia kalau kita punya segalanya, punya ini, punya mobil, punya ini, semua ke sana ke sini, rumah besar sekali apa. Bukan, saudara. Bagi saya bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Ya, anugerah berkat daripada Tuhan, boleh kita minta kekayaan daripada Tuhan, tapi bagaimana kita menggunakan akan kekayaan itu. Bagaimana kita menjadi berkat bagi orang, bangun gereja. GKY Greenfield saudara, ada satu baru bangun, satu bangunan di samping gereja, ya, dari tanah sampai bangun sampai isinya semua 30 M saudara. Ya, itu satu orang yang kasih, ya 30 M, luar biasa. Nah itu kita bilang dia berkatnya banyak. Berkatnya besar, tapi dia kasih juga untuk pembangunan rumah Tuhan. Rumah yang saya tempati sekarang pastori saudara, itu juga punya satu orang jemaat yang luar biasa. Ya, orang sampai ke rumah saya, Dad, biasa mau ketemu ya, sampai di rumah udah telepon saya. Dad, saya udah sampai depan rumah kamu, ini nomornya sudah cocok. Tapi ini benar rumah kamu? Nggak percaya rumah saya. Ya, 25 kali 25, 3 lantai, besar. Oh, kamu Dedi punya rumah ini, milioner dia ya. Nah, kita cuma numpang tinggal, ya, kasih tinggal. Dia kasih tinggal. Jadi saudara sekalian, facai berkat bisa, tapi bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Lanjut lagi ya. Orang di dalam ayat yang keempat, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih, penyayang, orang yang adil. Ya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita, saudara. Di dalam keadaan yang sulit, kalau kita betul-betul hidup untuk Tuhan, kita betul-betul, saudara ya, sungguh-sungguh menjalani hidup ini dengan benar, Tuhan buka jalan. Dan yang ketiga, saudara lihat ayat 5. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Jadi kita diberkati, tapi hidup kita itu jadi berkat. Jadi berkat. Saya mau kesaksian dari keluarga aja ya. Saya Imlek saya pulang Makassar. Ketemu dengan saya punya keluarga, Toape punya keluarga. Cuma tinggal mereka ya. Nah, Toape ini punya anak 7 orang. 7 orang. Selama ini tidak pernah banyak cerita tentang ini. Tope saya udah meninggal, tinggal tante ya. Nah, jadi anaknya yang kerja, yang usaha, yang berhasil itu cuma 1.
Ya, karena kondisi keluarga memang kasihan. Nah, dia cerita, waktu dia menikah, 1 rupiah pun tidak dapat dari orang tua. Enggak. Ya, dia dari nol, dia sama istrinya dari nol. 1 rupiah pun tidak ada. Orang tuanya nyimpen buat saudara-saudaranya yang lain. Karena ya kita tahu kasihan ya keluarganya ya. Yang paling besar cewek bisu. Kedua laki enggak tuli tapi hampir tuli, susah denger. Ya. Yang ketiga dia. Yang keempat cewek. Nah, badannya kulitnya bintul-bintul gini. Banyak sampai kaki. Terus pernah jatuh kakinya patah. Yang kelima cewek, cantik. Ya, cantik. Nah, bisu juga. Ya, 5. Yang keenam, yang ketujuh ya normal. Yang kerja. Tapi kerja juga sekarang ya enggak terlalu gimana-gimana. Jadi dia waktu papanya bagi sana baginya dia nggak dapat, tapi dia nggak marah. Dia kerja, hari ini dia berhasil. Ya, rumahnya banyak, beliin mamanya rumah, tinggal sana. Mamanya dengan 3 saudara yang lain semua dia yang pelihara semua. Dia yang cukupkan semua. Adiknya yang kecil juga mau bisnis, mau apa, pinjam uang 400 juta, 500 juta, dia kasih pinjam. Tidak marah, tidak dapat warisan. Nah, tante, lain lagi satu. Ya, di Jakarta, om saya meninggal. Tinggalin warisan. Ya, cukup banyak saudara. Ya, katanya 20 M. Nah, 10 kasih tante saya, 10 kasih anak laki, paling gede. 3 anak cewek, nggak dapat apa-apa. Ya, yang 3 anak cewek yang gede, nggak apa-apa. Saya udah dibeliin apartemen di Kemayoran, udah, dia nggak ributin. Yang 2 ribut, ya, termasuk suami-suaminya ribut, nuntut mama, ya, nuntut. Padahal 2 ini, 1 bisnis kontainer ke luar negeri, saudara. Rumahnya di Puri gede sekali. Yang 1 lagi, bungsu, raja obat dan jamu di Semarang. Uangnya mungkin lebih banyak gitu loh. Kalau ini 10 M, anak ini 10 dibagi 5, 1 orang 2. Dia punya uang aja mungkin ada 20-30 M. Tapi uang begini diributin. Sejak saat itu saudara kita ke rumah tante yang di Jakarta sekarang, ya cuma ada 1 tante sekarang kan, ke rumah tante, anaknya yang itu nggak datang. Jadi hari ini musuhan, anaknya marah. Nah saudara sekalian lihat, harta bisa bukan menjadi berkat, malah bisa berantem, ribut. Yang sepupu yang di Jakarta ini yang cewek saudara, wah tiap minggu posting dia ke gereja. Perjamuan kudus, posting itu roti, hosting. Ya, Tuhan. Nah saudara lihat, lu gereja tiap minggu, nggak dapat warisan, lu tuntut mama. Saya pernah panggil dia, saya bilang, dengar, untuk saya ya saudara ya, warisan itu kita tidak ada hak. Ya, saya ini nggak pernah harap dari papa mama saya, enggak. Ya, itu mereka punya hasil kerja, mereka usaha, mereka cerdas setengah mati apa. Sekarang, saya. Ya, nah sorry ya Bapak Ibu sekalian, kalian punya uang sekarang, nikmatilah. Ya, buat anak, ribut nanti, gitu loh, ya. Sisain buat mereka juga boleh, tapi jangan sampai kamu sendiri tidak nikmati. Ada satu kenalan, ya, cerita dia punya teman, wah orang kaya naik pesawat ekonomi kelas, bawa mobil, ya, Kijang Innova, nah, meninggal. Anaknya langsung beli
Lamborghini, mobil sport lain, naik pesawat, bisnis kelas, lihat. Ya, kerja, kita nggak nikmati, anak-anak yang nikmati. Anak saya kan udah married. Nah, ya kamu kerja cari uang ya baik-baik. Papa punya, papa nikmati dulu. Ya, kamu usaha mau cicil rumah di Sydney, cicil kerja. Nanti papa mama meninggal, baru kamu ambil papa mama punya ya. Karena anak tunggal. Ya kan? Berarti apa yang punya kita, semua dia punya juga kan? Ya kita adalah tabung buat dia juga. Tapi tidak semua kasih, saudara. Ya. Nah saudara, lihat. Jadi kalau kita diberkati Tuhan, berkat terbesar itu sukacitanya itu kalau kita bisa menjadi berkat. Berkat bagi siapa? Kalau bukan hanya untuk saya beli mobil mewah, mobil ini, rumah besar, apa semuanya. Hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia. Enggak saudara, pujian kita itu bukan dari manusia yang dia, kita pakai apa. Kalau orang menghargai kita hanya karena kekayaan kita, itu dia bukan menghargai kita. Saya mau nanya nih, kenapa kalau kita naik pesawat, bisnis kelas naik duluan? Ayo. Kalau saya naik bisnis kelas, saya maunya naiknya paling akhir. Ya. Supaya udah orang udah desak-desakan semua, berdiri lama gitu. Masuk sana semua. Nah, udah kumannya udah di belakang sana semua. Nah, baru gua naik. Duduk. Tutup pintu, berangkat. Ya kan? Kenapa kita disuruh naik dulu? Duduk. Tungguin satu-satu. Aduh. Lama banget nih, ya kan? Kenapa? Nah, itu psikologis. Kamu dinaikin duluan supaya kamu duduk dulu di bisnis kelas kan? Terus semua orang naik liatin kamu. Wih, bisnis kelas loh dia. Wih, orang kaya nih. Wih, orang ini banyak duitnya. Nah, ya kita yang duduk di bisnis kelas kan gayanya kita juga beda ya. Gitu kan? Nah, bisnis kelas loh, ya kan? Nah, saudara sekalian, kenapa? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ayo, ya firman Tuhan, ya cepat aja ya. Lihat, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Permisi tanya, Bapak Ibu, ada enggak orang tua hari ini kita bangga dengan anak kita? Saudara bangga enggak dengan anak-anak saudara? Ya, nah, apanya yang kita banggakan? Ya, apanya yang kita banggakan? Anak-anak bangga nggak sama kita? Saya pimpin retret satu sekolah, kelas SMA kelas 1. Ada 3 anak malam-malam, tapi secara terpisah datang curhat, ya, benci papanya. Nggak pernah kasih waktu, nggak ada waktu untuk dia, dia pakai punya barang dari bawah sampai sini barang mewah semua, sepatunya sepatu mahal punya, limited edition punya sepatu, ya, benci papanya, kenapa? Nggak pernah kasih waktu, nggak pernah perhatiin, nggak pernah ini, dia seolah-olah tidak punya bapak, terlalu sibuk cari uang, anak terbengkalai. Nah sekarang Bapak Ibu saya tanya, berapa waktu yang kita berikan untuk keluarga, berapa waktu yang kita pakai untuk yang lain-lain? Kalau saya pribadi, saya nggak suka saudara kalau jemaat itu, majelis terlalu sibuk di gereja, saya nggak suka. Ya, terbalik ya, aneh ya. Nah, wah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu di gereja terus. Ya, apa-apa dia, dia udah sekolahnya sudah tinggi. Ya, S berapa? S3, S4. Saya lagi, ya. Lu lagi kan gitu ya. Wah. Karena ternyata saudara ada orang itu yang ke gereja rapat kalau boleh sampai jam 11 malam, sampai jam 12 malam. Ya, kita punya gereja rapat kalau sinode. Aduh, sampai jam 12, gila. Aduh. Ya, udah pada mau pulang, semua udah capek. Makanya hal-hal yang penting itu taruh di jam 12. Bagaimana? Yalah udahlah, mau pulang lah. Semua setuju, ya. Nah, gitu. Nah, saudara, kenapa? Menghindari pulang ke rumah. Kalau jam 9,
terlalu cepat, istri saya belum tidur. Ya, kalau dia lihat baru jam 9, Muse ada pertanyaan lagi Muse. Nah, ya, tanya lagi. Jam 11 udah tidur, boleh pulang. Ya, gitu. Jangan sampai keluarga bengkalai. Makanya saudara cari jiwa ya, tambah supaya banyak orang yang bisa melayani. Kalau sedikit lu lagi semua. Betul nggak? Ya. Oke, terakhir. Nah, saya mau sharing ini saudara ya. Kita ada kemarin bikin video konten menyambut Imlek juga. Kami dari Mangga Besar, saya dipercayakan bikin konten yang Mandarin ya untuk bicara. Saudara ini namanya Dedi juga, itu yang angkat tangan begini. Ya. Dia punya anak 3 laki, menantu ya, kemudian ada cucu-cucu 5. Saudara makan begini tiap minggu sudah 40 tahun. Sejak anaknya umur 3. Yang pertama makan. Sekarang mereka semuanya satu gereja ya, beribadah di satu gereja, jam 10 sudah itu pulang makan siang bersama semuanya. Satu keluarga kumpul. Malam dia suruh anak ke rumah mertua. Ya. Jadi siang makan sama dia dulu 3 anak laki semua. Malam ayo ke rumah istri semua dengan orang. Nah, kalau dia tidak ada, dia pas ke luar negeri, anak-anak yang kumpul sendiri makan bersama. Saudara lihat begini luar biasa. Ya, luar biasa. Ini kebahagiaan yang kita semua rindukan. Betul nggak? Ya, bisa punya anak-anak semua udah gede apa semua. Setiap minggu makan bersama dengan kita. Nah, kalau orang ada, itu hari ada siapa mau cerai itu suami istri ada mau cerai ke rumah. Kenapa? Berantem. Yang satu bilang, tiap ke rumah mertua terus nggak mau ke rumah papa mama saya katanya. Dia komplain suaminya, gitu kan? Nah, saudara orang tua kita semua berkat, tapi bagaimana keluarga pada akhirnya? Saya rasa ya sebagai kita inilah berkat terbesar bagi kita di dalam kehidupan kita. Ya, mengasihi, saling mengasihi keluarga, dan dia juga saudara di gereja luar biasa, semua melayani Tuhan di gereja. Persembahan juga, kasih gereja juga jadi berkat juga bagi gereja, saudara. Nah, inilah bagi saya saudara ya, satu kesaksian yang luar biasa yang kita rindukan. Saudara tahu ini orang kaya, suppliernya ya batu bara, suppliernya batu bara ini apa? Indosemen. Tapi dia bukan batu baranya, dia truknya. Dia semua truknya semua dia pakai, kaya sekali. Istrinya pakai HP apa saudara tahu? Ya, istrinya pakai HP apa? Punya saya lebih keren, Samsung. Dia pakai Xiaomi 2,5 juta. Bu, Xiaomi. Ya nggak apa-apa, bagus musuh ini, bagus, foto-foto bagus. 2,5 juta. Dia mau beli HP yang 2M juga bisa, Bapak Ibu. Bukan, dia tidak anggap itu hal yang penting. Saudara, anak saya menikah. Istri dari Pak Rusdi Kirana, Lion Air. Ya, saya kenal baik kan. Dia datang. Pakaiannya gimana? Ya. Nah, ibu-ibu sekarang ini duduk lebih mewah dari dia. Cuma kaos, pakai jeans, datang ke pesta. Aduh, ibu ini, ya, gitu loh. Nah, memang sih ada yang bilang, Bu belajar dandan sedikit lah, masa istri bos kayak begini ya. Tapi dia nggak terlalu peduli. Nah, saudara, orang yang begitu banyak uang apa, nggak terlalu care dengan untuk dapat pujian apa yang saya pakai dan lain-lainnya. Ya, tapi dia paling penting bagaimana di dalam kehidupannya. Apa? Dia taat, dia pernah jadi guru sekolah minggu, dia juga banyak mendukung pelayanan-pelayanan misi kemana-mana. Kasih gereja-gereja ya, yang mau kemana naik pesawat free. Dukung pelayanan saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu hari ini ya, ayo kita bilang, nah, kita punya fu itu apa? Apa yang kita mau kejar? Cari uang banyak-banyak, uang bisa menjadi pemecah
keluarga. Tapi yang paling penting bagaimana kita takut Tuhan, didik anak-anak takut Tuhan, kemudian semuanya hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup bahagia, dan kita jadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang terbesar yang sudah kami terima dari Tuhan. Berkat yang terbesar itu juga sudah kami terima, yaitu berkat keselamatan di dalam Yesus Kristus, penebus juru selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan ajar kami untuk terus mengejar berkat-berkat juga di dalam hidup kami ini, namun bukan semata-mata berkat-berkat materi yang bisa kemudian kami pakai membanggakan diri untuk mendapatkan pujian dari manusia. Tapi bagaimana berkat-berkat yang kami terima, berkat di dalam rumah tangga, berkat untuk kami juga rasakan di dalam hubungan orang tua dengan anak, keluarga yang meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan berkat-berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan, keluarga-keluarga kami mungkin, saudara-saudara kami, orang tua, dan bahkan ya Tuhan untuk gereja Tuhan juga. Tuhan tolong kami, bukan hanya semua terfokus pada diri kami sendiri untuk mendapatkan pujian yang sia-sia, yang pada akhirnya satu hari kelak ketika kami berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mengatakan, siapa kamu? Aku tidak mengenal engkau. Namun yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan, ketika kami berjumpa dengan Tuhan, Tuhan berkata, engkau adalah hambaku yang baik dan setia. Itulah kerinduan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa dan syukur kami. Amin.